Artinya apakah ini program benar-benar menyentuh praktik nyata di masyarakat secara langsung atau hanya Pak Inspektur sudah akan mulai mewacanakan ini. Artinya mungkin targeting tahunnya jelas. Sepertinya tahun 2026 nih. Bocoran dulu nih Mas Faisal. Bahwa tahun depan sudah harus terhindar ada kata desa tidak mau. Oh iya, kalau sekarang masih nowhere to run tuh nanti 26 enggak bisa. Otomatis nanti pelayanan tingkat desanya, transparansinya, peran masyarakat juga akan menjadi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Genwali, podcastnya Agen Pengawal Integritas. Dan di podcast Genwali ini tentu saja masih sama dengan konsep sebelumnya. Kita akan ngobrol santai dan bermakna seputar pelayanan publik, inovasi daerah, dan semangat anti korupsi. Dan di episode kali ini, Sobat Genwali, kita akan berdiskusi bareng dengan narasumber yang sudah datang. Narasumber yang luar biasa. Kita akan bahas apa? Yaitu adalah apa bukti inspektorat berdampak spesial desa anti korupsi. Dan di sini kami tidak sendiri, masih bersama dengan saya Faizal, dengan saya di sini ada Mbak Wulan. Hello dulu Mbak Wulan ya. Dan episode selanjutnya nanti kita berdua akan memandu jalannya podcast Genwali. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan kami di sini podcast Genwali, Inspektur Daerah Kabupaten Demak Pak Kurniawan, dan juga ada penyuluh anti korupsi Pak Agung ya. Selamat datang Pak Agung. Siap, Pak Kurniawan. Mbak Umi, Mbak Wulan. Mirip ya Pak dengan Mbak Umi. Nanti Mbak Umi juga kita undang di podcast aja deh biar kelihatan di kamera. Kita nanti akan bahas apa ini Mbak Wulan? Seru banget. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih bukti inspektorat ini benar-benar berdampak. Itu pertanyaan yang sering banget kita dengar, kita lihat di media sosial ini Bapak. Nah, pada kali ini kita akan berbicarakan tentang desa anti korupsi. Tapi sebelum itu, saya mau lihat dulu di tampilan. Ini buat Bapak narasumber yang terhormat ya. Ini ada satu komentar dari sobat Genwali di luar sana. Betul nih, dari Rizka Ana M4W. Masyarakat butuh bukti kerja Inspektorat Demak. Sekarang banyak desa yang nggak pernah disentuh oleh pengawasan oleh Inspektorat sampai bertahun-tahun. Yang ada hanya monef yang tidak jelas tindak lanjutnya. Padahal banyak sekali pemerintah desa yang bagus hanya pada pemenuhan dokumennya, tapi kalau diuji belanjanya pasti banyak yang nggak benar. Tentu kan di kita sebagai aparat pengawas internal pemerintah melihat semacam ini, kalau dari Pak Inspektur, Pak Agung, gimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Jadi tentu dari Inspektorat juga sangat mengindahkan apapun masukan dari masyarakat, bahwa perlu disampaikan memang pemerintah desa memperoleh perhatian yang sebenarnya lebih khusus dari pemerintah pusat termasuk pula dengan tata cara pengawasannya. Dengan demikian banyaknya desa di Demak ada 243, maka tata cara pengawasan secara yang dulu kita lakukan pos audit, kemudian mengharuskan ke lapangan, itu memang harus dibantu dengan teknologi informasi. Mengingat luasnya cakupan pengawasan juga keterbatasan sumber daya yang ada di inspektorat, karena di waktu yang bersamaan selain desa mendapatkan kepercayaan otonomi desa dengan semakin besarnya dana yang dimiliki, otomatis risiko yang ada juga seperti yang disorot masyarakat tadi,
kita juga mengakui itu, tetapi juga jangan lupa untuk reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Demak kita juga harus mengawal banyak hal. Contohnya mengawal yang dari penguatan inspektorat melalui MCSP, program anti korupsi yang di KPK, kemudian juga kita mengawal beberapa program nasional. Jadi masih tetap ada di lapangan, dan yang akan kita bahas kali ini, apakah betul memang kita menumbuhkan pengawasan desa itu di inspektorat saja atau kira-kira bagaimana? Ya, kalau dari Pak Agung, Pak, seperti apa? Kan penyuluh anti korupsi jumlahnya di Demak ada banyak, Pak. Cuma 8 orang. 8 orang berbanding mungkin kalau dari desa aja masih 23. Jumlahnya. Inspektoratnya cuma 4. Cuma 4. Berarti ada di luar di inspektorat ada. Saya melihatnya begini, Mas. Perspektifnya kan ada 2 ini. Ya. Kita ranahnya kan ranah penyuluh. Jadi mungkin Pak Inspektur tadi kan sudah menyampaikan, kita tuh ranahnya kan ada seperti trisulanya KPK. Ada penindakan, ada pencegahan, ada pendidikan dan peran serta masyarakat. Mari kita melihat dari perspektif peran serta masyarakat. Itu artinya masyarakat sudah demikian mulai lebih menggigit mereka terkait dengan kata kunci peran serta itu. Nah, hanya memang perspektif yang kedua, tentu ini juga menjadi PR kami dan tentu akan selalu mendapat pengawalan dari Pak Inspektur terkait dengan pencegahannya tadi, termasuk yang di pendidikan anti korupsi. Ini memang paling penting buat kita di pendidikan dan pencegahan itu kan jangan sampai ada unsur mensreanya dari teman-teman yang di desa itu yang akan terus kita fight terus supaya mereka nanti ada hal yang memang kalaupun terjadi itu bukan karena mensrea. Kadang-kadang kita harus lihat ya sistemnya kita, pengalaman, pengetahuan tentang menyusun hal yang sifatnya teknis. Bisa juga administrasi kan itu gitu ya, Pak, ya. Kan masih perlu perhatian. Gitu Mas Besar. Berarti ini ya Pak, kalau kita mundur sebentar nih Pak terkait program desa anti korupsi, itu sudah dimulai di tahun 2021. Betul. Bisa diceritakan Pak untuk kilas baliknya, mungkin ada yang belum, apa sih desa anti korupsi itu, sejak kapan? Yeah. Jadi desa anti korupsi itu inisiasi dari KPK, tepatnya di Direktur Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ya Pak Agung ya. Jadi dilihat dari divisinya saja sudah sangat jelas bahwa ini untuk di pendidikan, kemudian juga pencegahan ya, bukan di penindakan. Nah di 2021 kurang lebih itu KPK menginisiasi adanya perintisan adanya pembangunan desa anti korupsi yang pada dasarnya strategi ini menjadi persiapan bahwa desa anti korupsi inilah desa yang memiliki kemampuan untuk berbenah diri, perbaikan tata kelola, melibatkan masyarakat, sehingga ya tadi pertanyaan yang di awal tadi, siapa sebenarnya yang ikut bertanggung jawab untuk menjaga desa itu? Ada betul di inspektorat, tapi sebenarnya yang jauh lebih kuat strateginya adalah menguatkan desa itu sendiri apabila integritas itu dibangun di sana. Kalau saya masih ingat pelajaran pengawasan itu kan bertingkat. Pengawasan yang paling inti itu pengawasan diri sendiri. Nah, sehingga perbaikan tata kelola itulah yang dimaksudkan KPK, ada unsur pendidikannya yang kita sebut sebagai anti korupsi itu 2021. Seperti kayak pembuatan membangun budaya di wilayah desa. 2022 kemudian baru ada desa percontohan. Barulah di 2023 kita masuk yang perluasan. Percontohan pertama di mana Pak? Kalau yang perintisan ada di percontohan itu yang jadi menyambung sampai Pak Inspektur. Jadi ada roadmap ini sudah disusun oleh KPK sejak tahun 2021. Roadmap itu tadi disampaikan Pak Inspektur mulai 2021 itu memang ada rintisan dulu satu desa di Bantul. Selanjutnya mulai masuk ke tahap percontohan atau perintis. Ada 22 desa di 22 provinsi. Yaitu Indonesia. Ya betul. Pilihan berarti itu ya Pak? Ya ada pertimbangan itu, tidak inisiatif tapi memang ada pertimbangan. Salah satunya di Jawa Tengah ada satu seperti itu. Dan itu kemudian terpilih 10 desa sebagai desa pelopor. Ada kategori lain. Betul. Nah mulai 23 tadi sampaikan Pak Inspektur, mulai nih masuk di Demak adalah ranah di roadmap tentang itu perluasan. Sudah mulai masuk kita 23, 24, 25 begitu.
2023 berarti Demak sudah mulai Sumberjo, berpartisipasi. betul. Ada desa Sumberjo. Kalau desa Kecamatan. Sumberjo di sana dengar Iya, keren. podcast ini ya. Keren. Selamat Anda jadi Iya. yang pertama. Kan jadi pertama itu memang susah, Pak. Susah sekali. Tapi lebih susah mempertahankan jadi yang pertama lagi Betul. terus dan seterusnya. Setelah ada di 2023 juga jalan lagi. Lanjut sesuai Lanjut arahan Pak lagi. Inspektur, kita harus lanjut terus. Tahun 24 kita ke Desa Mbolo, Kecamatan Demak Kota, dan Desa Brambang, Kecamatan Karangawen. Mungkin bisa ditambahkan informasi ini Pak Agung, di 2023 Ya. sewaktu Sumberjo itu memenuhi kriteria sebagai desa anti korupsi, kita mendapatkan kunjungan langsung Dampingan ke desa, langsung dari Dari KPK. KPK. Nah, ini memang Keren. Istimewa. pada waktu itu Bupati juga berkenan rawuh dan Ya. yang menjadikan kita yakin bahwa ini harus kita bangun diteruskan di Demak ini, karena pada waktu itu di hadapan Bupati, di badan KPK, kita yakin 243 desa itu akan membangun semuanya sistem desa anti Anti korupsi. korupsi. Cuman kalau perluasan ini yang dampingi dari KPK langsung juga atau dari Perluasan tahun 2, kalau 23 tadi Pak Inspektur Ya. sampaikan memang langsung dari KPK dan provinsi dan kabupaten. Kabupaten. Kalau mulai 24 provinsi dan kabupaten. Oh, provinsi dan kabupaten saja. Tahun ini juga Oke. sementara tahun ini nanti dengan kabupaten dulu. Lanjutkan terus. Hanya memang pertanyaan Pak Inspektur tadi ada yang disampaikan 243 desa. Kita kalau setiap tahun 2-nya bisa hitung. Ya, Setiap kalau tahun dihitung ya dua. setiap tahun sehari bisa Dua. desa 2, 3, 10 kali. Ya, makanya kalau tadi kita sampaikan, memang yang kita lihat dari strategi KPK kan filosofi kalau menurut saya yang bagus itu. Jadi asa harapan bahwa anti korupsi itu bisa dilakukan, termasuk di desa itu harus dibangun. Masyarakat harus yakin bahwa desa itu bisa membentuk desa yang anti korupsi. Karena mohon maaf, ini sebenarnya kan dari beberapa yang kita lihat ini kadang-kadang kita sendiri juga pesimis apa betul kita bisa. Nah, harapan inilah yang harus diperjuangkan. Kalau kemudian tadi bicara statistik untuk 3 tahun ini, 1 yang di KPK, 1 tahun 2 yang 253 kapan gitu lah. Apakah butuh ratusan tahun? Itulah tadi sebenarnya yang awal kita berikan masukan kepada Bupati dan beliau juga mendukung, dan tentunya ini saya mengingatkan seluruh desa, membangun harus dimulai dari sekarang dan jangan bahasa Jawa ini awang-awangan terus aku tadi memenuhi kriteria, nanti Pak Agung yang paling paham bagaimana itu nilainya masuk betul-betul mendirikan anugerah sebagai desa anti korupsi, tetapi membangun desa anti korupsinya itu harusnya semua desa Semua desa betul. melakukan. Sudah Ya. mulai. Kalau ini Pak, ini kan tadi desa anti korupsi sudah ada di sejak 2021. Ya. Namun ini kita merasakan di lapangan tidak hanya omong-omongan di luar, tapi saya sendiri pun di desa misalnya itu kan juga masih menemukan bahwa ada keluhan minimnya transparansi APBD. Artinya apakah ini program benar-benar menyentuh praktik nyata di masyarakat secara langsung atau hanya berhenti malah justru level administrasi dan ini dilabeli desa anti korupsi misalnya kayak gitu. Secara orang awam misalnya melihat bedanya apa sih ketika orang melihat itu desa ini desa anti korupsi, ini indah kayak gitu. Tadi disampaikan Pak Inspektur, terutama kita mulai dari yang 5 desa itu. Kalau 5 desa itu sepertinya kami garansinya seperti itu, bahwa keterbukaan tentang informasi dari desa sepertinya bisa kita andalkan. Terutama yang sudah 3 ya. Kalau yang 2 terakhir ini kan masih kita tahap pendampingan. Kalau nanti memang boleh dicek 3 desa tersebut. Transparansi kalau kita bicara tentang regulasi kan dimulai dari papan informasi desa, ada akses informasi ke website. Websitenya keren kalau desa anti korupsi, dikawal langsung dari Dikominfo. Standarnya standar nasional seperti itu. Dengan cirinya salah satunya ada menu desa anti korupsi. Masyarakat gampang sekali kalau mau bersuara melalui website tersebut. Nah, yang belum itu tadi. Belum itu. Ya, ini mungkin Pak Siap. Kita lanjut ke segmen selanjutnya Mbak Ulan. Ya, berarti udah jelas ya kalau desa anti korupsi itu bukan sekedar label, tapi ada proses yang begitu panjang gitu. Ada pendampingan terus-menerus Betul. dari inspektorat juga. Oh iya. Sampai bisa ada kriteria desa anti korupsi itu ya. Nah, ini Pak, kalau bicara tentang strategi gitu.
peran inspektorat sendiri di desa anti korupsi tadi kan sudah disebutkan pendampingannya tuh mulai dari mana sampai kapan, bisa dijelaskan? Apa terus nanti ini desa anti korupsi kapan ini Nah, dirilis? Kalau mancing kan mancing mania, yang dapat ikannya sudah besar, sudah kita lepas gitu misalnya. Jadi prosesnya desa anti korupsi tepatnya pendampingan itu kalau kita lihat yang di awal dulu mengapa Sumberjo itu awalnya dilihat dari indeks desa membangunnya. Karena memenuhi kriteria, kemudian juga kemampuan sumber dayanya, komitmennya, maka pada saat itu terseleksilah untuk Demak dari sekian banyak itu yang Sumberjo. Demikian pula kemudian di tahap selanjutnya ini memang saya melihat masih sangat membutuhkan masukan dari camat juga. Artinya apa? Ini yang menarik, yang tanda petik ya diajukan berarti kan ditunjuk ini. Ya, ditunjuk betul. Itu mau itulah. Mau nggak mau harus mau. Mau nggak mau harus mau. Betul. Entah terpaksa atau yang penting jalan dulu. Betul. Kalau memang benar-benar komitmen itu disadari bagaimana pentingnya menciptakan desa anti korupsi, ini harapan saya mungkin ya tadi jangan sampai ratusan tahun lah, tahun depan atau tahun ini sudah mulai semua desa itu berkeinginan, ayo saya ingin membangun karena sudah berkomitmen tadi di hadapan KPK dan Bupati di Sumberjo 2023, maka ya saya mau didampingi sehingga nanti tahap-tahapannya kita coba juga. Tahapan yang dilakukan didampingi tim biasa juga dari Pak Agung, juga ada dari Dinas Kominfo, itu juga Dinpermasis, apalagi ya. Jadi inspektorat tidak sendirian ya Pak? Betul, sebenarnya karena inspektorat sebenarnya kan Mas, mungkin saya mau koreksi, inspektorat sebenarnya lebih pada keseluruhannya. Pendampingan itu ada di Dinpermasis, kemudian di Dinkominfo, dan kita nanti yang mengesuran apakah sudah ini. Tapi yang menarik tadi pertanyaannya, apakah nanti setransparan itu bisa dilihat dari pendamping saja sudah nggak ben-ben, Dinkominfo langsung turun. Kalau Dinkominfo saya bilang turun berarti bisa dipastikan titik berat pembangunan yang diinginkan dari KPK strateginya adalah masyarakat harus diberikan yang cukup. Ini ya mengingatkan saya salah satu dulu disampaikan oleh pimpinan KPK. Inspektorat jangan terburu-buru menganggap bahwa upaya anti korupsinya sudah berhasil sebelum apa katanya? Sebelum masyarakat berperan serta. Nah, itu jadi peran serta masyarakat ini ya jadi kunci. Betul. Jadi pada waktu di media sosial seperti tadi kita merasa kok seperti ini, apa yang dilakukan desa, sebenarnya itu kerja kita bersama. Nah, nanti mungkin di sesi selanjutnya apa kemudian nanti kita masyarakat itu bisa berperan, caranya bagaimana? Kalau ukurnya juga beda-beda Pak. Dan juga Mas Faisal, kalau Pak Inspektur jangan digantung, beliau bukan sekedar berwacana. Tadi Pak Inspektur tentang bagaimana mengatasi desa yang sebanyak itu, kita pelan-pelan sudah ada ramuannya. Sudah, kalau Pak Inspektur sudah pasti sudah ada. Nah, nanti seperti Pak Inspektur ketikan, sesi selanjutnya akan kita buka. Kalau ini Pak, mengenai tadi pendampingan desa itu kan Pak Agung menyampaikan ada pemeriksaan, ada juga pendampingan. Kira-kira lebih mengutamakan yang mana ini Pak? Apakah kita dulu kan kita pemeriksa dulu kan, nanti kita bisa tahu nih mana yang jadi masalahnya baru kita dampingi, atau sebaliknya seperti apa? Salah satu yang menarik dari fungsi inspektorat terutama terkait dengan pendampingan dan fasilitasi itu adalah ketika kita bicara dengan peran serta masyarakat seperti desa anti korupsi ini, seperti itu. Jadi kita tidak hanya mendampingi desa untuk bisa memenuhi dokumen, tapi kita mengajak masyarakat untuk mengawal pemenuhan dokumen tersebut dan realisasinya di lapangan. Itulah kerennya fungsi pendampingan dan fasilitasi desa anti korupsi sesuai arahan Pak Inspektur. Seperti berarti itu. Bisa dikatakan kalau desa anti korupsi itu mendapatkan pendampingan yang semacam itu justru beruntung ya Pak ya? Iya. Dibandingkan desa yang lainnya nggak dapat itu Pak. Karena sebenarnya perhatian khusus dari pemerintah pusat kan desainnya sudah cukup luar biasa. Contoh misalnya teknologi informasi tadi yang saya sampaikan dari pemerintah Kemendagri, Kemendes, BPKP kan sudah menyediakan yang namanya Siskudes, Sistem Informasi Keuangan Desa. Itu sebenarnya sudah perbaikan tata kelola mereka diberikan di sana sehingga memudahkan. Apabila pakai sistem itu, maka tata usaha pencatatan ini akan sangat terbantu. Itu yang pertama.
Yang kedua dari sisi pengawasan juga ada Siswaskudes, sistem pengawasan keuangan desa. Nah, di sistem yang dirancang oleh BPKP itulah kita itu memberikan nuansa tersendiri pertimbangan kepada Siswaskudes itu yang kemarin kita bahas Mas, Siwaskito itu. Nah, pada waktu itu terintegrasi secara analisisnya, maka pada waktu tadi Pak Agung menyebutkan ada pemeriksaan, siapa yang diperiksa dari 243 itu, maka strateginya adalah yang ternotifikasi dari risiko tinggi itulah yang nanti audit itu jenisnya pemeriksaan, karena pemeriksaan waktunya tidak mungkin ini. Tetapi kalau yang pembangunan desa anti korupsinya itu pendampingan, pendampingan. Nah, kita menjadi bahwa betul. Jadi bedanya di situ. Nah, mungkin kan masyarakat lebih banyak membayangkan bahwa pasti harus diperiksa. Pasti harus diperiksa. Nah, kalau hanya diperiksa tapi tidak pernah dibina, ya ibaratnya setiap hari betul kita itu ngecek tekanan darah itu ya setiap kita ngecek tahu bahwa tekanannya tinggi, tapi itu tidak makan, tapi tidak ada treatmentnya, nggak olahraga, ya, pasti temuannya ya darah tinggi terus. Tapi saat ini Pak, perkembangan di zaman-zaman modern seperti ini, media sosial itu kan sangat masif sekali. Bahkan berita-berita tidak hanya di pusat, di daerah, bahkan di desa itu banyak yang viral Pak. Dan kebanyakan yang viral malah justru yang informasi-informasi yang mungkin bisa dikategorikan ini kurang baik kayak gitu. Padahal ada juga desa anti korupsi. Artinya, apakah cukup pendampingan dari inspektorat, dari dinas-dinas terkait itu melawan publikasi yang semacam itu? Artinya kita masih cukup rentan kalau bisa dilihat semacam itu, setuju atau tidak? Kira-kira komentarnya Pak Agung atau Pak Inspektur. Oke, jadi memang seperti tadi saya bilang terkait dengan pendampingan desa anti korupsi, kemudian banyak hal yang kita sampaikan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa itu menjadi salah satu konsekuensi yang sebenarnya kalau teman-teman di desa anti korupsi kalau kita dampingi siaplah, karena no viral no justice, no justice. Nah itu sudah harus siap sepanjang tentu kita mulai treatment tadi Pak Inspektur istilahnya segitu ke teman-teman desa, bagaimana mengolah informasi yang masuk baik dalam bentuk aduan maupun mungkin keluhan itu bisa menjadi suatu hal yang memang di treatment dengan baik oleh desa, kan begitu, kan ada banyak ruang untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah itu tadi saya bilang pendampingan desa anti korupsi itu kan sebetulnya tidak hanya konteks pemenuhan dokumen, bahkan kalaupun dokumen dipenuhi itu aja pasti akan melibatkan masyarakat. Dokumen anti korupsi di desa itu tidak akan bisa menjadi dokumen tersendiri, akan banyak kesaksian dari masyarakat. Seperti itu. Betul, itu pernah itu di Desa Bolo tuh sampai ada ini ya Pak, kayak SOP pembuatan KTP melibatkan masyarakat. Iya, betul. Nah ini terkait tadi sudah disampaikan kalau kita mau membangun desa anti korupsi ada indikator-indikatornya kan ya Pak? Indikatornya apa aja itu Pak? Oke, kalau secara teknis ini, jadi ada 5 indikator yang kita sesuai roadmap-nya KPK. Yang pertama terkait dengan penguatan tata laksana. Ini sub komponennya terutama bicara apakah desa sudah memiliki perdes, perkades, SOP, mulai dari manajerial pemerintahan desa itu kan sama seperti kita sama, yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Punya enggak gitu ya Pak? Betul, terpenuhi ada tidak. Tapi isinya Pak, bener enggaknya Pak? Nah itu nanti komponen yang lain. Komponen kedua kita bicara tentang penguatan pengawasan. Nah ini di sini mulai masuk. Apakah sudah terbuka sebuah sistem pengawasan kinerja dari pemerintah desa tersebut? Di sini BPD mulai berperan. Ada juga apakah desa sangat responsif dan tanggapan mereka sesuai regulasi ketika ada produk atau hasil pengawasan. BPK, inspektorat, bagaimana desa merespon tersebut. Itu termasuk juga di sini ada bicara tentang aturan di desa bahwa desa sudah memiliki pengendalian gratifikasi, suap, pungli maupun benturan kepentingan. Iya, betul. Kan itu di situ. Saya didampingi. Biar bisa buat sendiri. Terus yang ketiga, partisipasi masyarakat. Nah, ini yang penting. Semua dokumen perencanaan
Nah di desa itu kan tidak pasti harus ada masyarakat di dalamnya. Ngecek loh kita sampai ke Mus RT sebelum ke Musdus. Mus RT. Mus RT kita cek seperti itu. Kemudian kalau yang keempat komponen pelayanan publik. Nah kalau ini tadi semakin banyak aduan, mari saya tadi bilang perspektifnya Mas Faisal, disinilah kita mulai bahwa akses pengaduan, akses informasi termasuk komponen yang memang harus terbuka. Lebih dibuka, jangan tertutup sekarang ini pemerintah desa. Maka itu tadi komponen itu masuk. Nah, kalau terakhir kearifan lokal. Ini bicara tentang khasnya, spesifiknya masing-masing desa. Hanya memang pengalaman kami mengajarkan di Demak ketika kita bicara budaya yang sifatnya lebih ke ritual, istilahnya begitu, memang semuanya rata-rata ada apitan. Karena ini semuanya rata-rata dibiayai juga dari APBDes. Termasuk kearifan lokal tentang peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, bagaimana mereka diberi ruang untuk selalu bersuara dalam bentuk teknisnya testimoni tentang pentingnya pencegahan anti korupsi. Kalau selanjutnya itu kan dari segi teknis di penyuluh anti korupsi. Saya pengen tahu Pak Inspektur kalau dari kacamata kebijakan, tapi sebelum disampaikan nanti setelah segmen ini selesai Pak. Betul. Kita saksikan video kegiatan penyuluh anti korupsi. Selamat menyaksikan Sobat Genwali. Kita rehat sejenak. Oke, kita lanjutkan kembali Sobat Genwali. Tadi kita sudah mengulik tentang desa anti korupsi, tetapi tadi kita masih punya satu pertanyaan buat Pak Inspektur. Bagaimana kebijakan, terutama di Inspektorat Kabupaten Demak atau di Pemda Kabupaten Demak, bagaimana membangun desa anti korupsi itu? Kalau tadi di segi teknis ada indikator-indikator yang harus dipenuhi nih, supaya desa ini bisa masuk di desa anti korupsi. Kalau dari sisi kebijakan seperti apa? Iya. Baik, Sobat Genwali masih bersama kita ya. Mudah-mudahan kopinya juga saya masih separuh nih soalnya. Begini, jadi kalau tadi sudah secara detail teknisnya dari Pak Agung menyampaikan, lalu kira-kira approach apa ya pendekatan kita untuk supaya semua desa, harapan kita itu memiliki kesadaran saya butuh menjadi desa anti korupsi, karena itu akan menjadi lebih mendasar menjawab keinginan bersama. Apa-apa yang selama ini sering kita dengarkan, kalau toh ada dokumen tapi kita nggak pernah diajak Pak, masyarakat nggak pernah tahu. Saya kira dengan 5 langkah tadi yang disampaikan Pak Agung itu seharusnya itu semuanya terjawab. Lalu apa yang saat ini akan kita lakukan, kita coba Mas Faisal dan juga Sobat Genwali jangan lupa tetap menggunakan kanal yang ada di masing-masing desa. Jadi komunikasikanlah di dalam desa itu manakala apa yang panjenengan merasa itu perlu dilakukan dan perlu penjelasan. Desa di anti korupsi pun dan sebenarnya semua desa harus membuka peluang untuk adanya pengaduan itu. Kuncinya ada di sana.
Karena untuk masing-masing teman-teman kepala desa, kemudian juga ada di ketua BPD, ini sudah kita punya grup WhatsApp-nya juga ke kita. Jadi selain menampung dari masyarakat, inspektorat sebenarnya direct ke teman-teman pemerintahan desa, itu apa yang kira-kira ingin disampaikan dengan aspirasi masyarakat yang di sana, sehingga tetap kita dengar masyarakatnya, tetap kita bangun sistemnya, sehingga mana percepatan yang dilakukan, mungkin bahkan dari teman-teman masyarakat inilah yang dimasukkan, oh ini infrastrukturnya kurang, oh ini enggak, ini kualitas bangunannya, saya lewat aja jeglongannya baru dibuat kemarin, jeglongannya sudah 5. Nah itu kan berarti skala kebutuhan itulah yang harus kita prioritaskan. Edisi perdana kemarin sudah kita share ke grup tadi Pak Iswar ngetik kan. Wow, pada responsif. Hanya kita tadi tinggal nunggu. Silakan komentar apa terhadap podcast kemarin, kan pasti banyak masukan. Iya, betul sekali. Dan bagi sobat Genwali di luar sana, ini menyela sebentar. Kalau ada masukan, ada informasi atau mau bahas diskusi tentang apa di podcast Genwali, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau ke nomor pengaduan di bawah ini. Kita lanjut Pak Agung. Oke. Monggo Mbak Ulang. Berarti tadi sudah disampaikan ya Pak, bahwa sebenarnya sudah terbuka lebar untuk masyarakat ini kalau mau menyampaikan pengaduan itu ke masing-masing desa. Ya. Sudah ada nih. Nah ini tadi saya matur ya, yang tadi saya sampaikan, ketika Pak Isnur sudah mulai mewacanakan wacana yang benar untuk perbaikan desa, sudah disiapkan sebenarnya amunisinya apa? Yaitu salah satu output ya kita untuk fungsi pendampingan kita bukan sekedar pemenuh dokumen, tapi selama ini kita ada ya, mungkin Mas Faisal dan Sobat Genwali tahu di desa itu kita ada aplikasi Siwas kita. Itu kan media sangat hebat sekali karena bisa berkomunikasi kita, termasuk BPD selaku unsur perwakilan masyarakat. Nah itu saya tadi maksud, Pak Inspektur sudah akan mulai mewacanakan ini. Artinya mungkin targeting tahunnya jelas, sepertinya tahun 2026 nih. Bocoran dulu nih Mas Faisal. Bahwa tahun depan sudah harus terhindar ada kata desa tidak mau. Oh iya, kalau sekarang masih nowhere to run tuh nanti 26 tidak bisa. Mereka kenapa? Sudah terintegrasi data pemenuhan, ya kan, Siwas kita itu salah satunya diintegrasikan, disinergikan dengan data pemenuhan komponen desa anti korupsi. Keren. Sobat Genwali nggak perlu ragu-ragu kalau mau mengadu, Pak. Oh iya. Lewat itu juga bisa nanti kan. Loh, Siwas kita itu juga loh, yang mungkin banyak tidak tahu bisa untuk berkomunikasi langsung juga dengan kita. Kalau ini Pak, selanjutnya kalau melihat dari sisi penyuluhnya, ini penyuluhnya jumlahnya sedikit Pak. Kalau di setiap kecamatan itu ada penyuluh, itu memungkinkan nggak sih Pak sebenarnya? Sebetulnya kan secara publishingnya itu sudah bagus loh, melalui Instagram apapun. KPK itu kan media. Kemarin sempat viral banyak itu karena ternyata penyuluh anti korupsi itu tidak hanya jalan sendiri, tapi melibatkan beberapa OPD, ada juga dari sekolah-sekolah. Kemarin sempat kami melihat itu. Jadi mungkin gini, Sobat Wali juga perlu tahu untuk usaha KPK untuk pendidikan anti korupsi ini kan salah satunya dengan seperti Pak Agung ini. Jadi rompi ini bukan rompi anti peluru, anti apa lagi Pak? Langsung dikirim dari KPK ini. Yang jelas rompi anti gratifikasi. Siap. Ini membutuhkan jenjang apa materi yang harus disampaikan. Ada ujiannya juga. Ya, diklat dan ujian. Dan KPK juga mengamanatkan sekretariat dari penyuluh korupsi itu ada di inspektorat. Sehingga nanti kita koordinasikan. Tentu harapan kami tidak hanya 8 ini ya. Kalau desa anti korupsinya tiap tahun baru 2, kemudian ini juga baru 8, ini tentunya termasuk PR kita bersama bagaimana untuk menyemangatkan kalau desa juga semangat untuk menjadi anti korupsi. Untuk kita semuanya ya sebenarnya Genwali itu kan itu yang kita tunggu, siapa yang kira-kira tunas integritas yang ada di rumah ini terpanggil, jadi memberikan kiprah nyata. Silahkan melalui tadi pengaduan juga bagus, tetapi akan menjadi tambah luar biasa lagi kalau mau bergabung dengan kita. Bagaimana Pak caranya supaya bisa kayak Pak Agung menjelaskan anti korupsi, punya
rompi seperti ini. Nah, yang penting jangan menjadi rompi yang oranye. Ini kan namanya oranye. Yang pink juga nggak boleh Pak, yang pink ya. Iya, ini namanya yang itu. Jadi kita menjadi lebih nyata. Saya ingin berperan itu tidak hanya menyampaikan apa unek-unek di media sosial, tetapi ayo bergabung. Kita langkah real, kita kawal desa, kawal masyarakat sekolah. juga bisa. Kan masyarakat kan tidak ada yang, maksudnya Betul. ada juga yang memang pure dia dari swasta atau Ya. tapi dia punya rasa untuk Betul. membangun desa. Jadi kalau bisa ikut. Pak. tadi kalau Pak Agung bocorin sesuatu, saya juga bocorin. Oh. Ada bocoran lagi Pak. Bocoran ini kalau yang nggak nonton Rugi. rugi Pak. Ada bocoran terus. Bocorannya banyak. Betul. Kenapa nih? Apa namanya? Saya ingin nanti masuk ke perempuan anti korupsi. Perempuan anti korupsi. Perempuan anti Siap. korupsi Sobat Januari. Baik. Ayo bergabung menjadi perempuan anti Iya. korupsi. Karena kita juga sudah ada ya dari Bu Intan. Ada dua yang Iya, sudah ada perempuan kan. dua dari Nanti mungkin inspektorat. dari betul. Betul. Kalau Pak SP itu sudah ngendikan itu bukan sekedar wacana. Wah betul. Beliau sudah tahu terap-terap apa urutannya. Betul. Di KPK itu untuk penyuluhan anti korupsi kan ada program atau gerakan saya perempuan anti korupsi menjadi bagian dari keluarga berintegritas. Ya. Pak SP sudah ngendikan, enggak usah lama, nanti mungkin 2 minggu mendatang langsung kita gembur. Hai para perempuan, siap bergabung dengan kita. Ya. Nah, berarti ini Pak, balik lagi terkait desa anti korupsi. Ketika desa itu sudah mendapat predikat desa anti korupsi, bisa dicabut? Enggak? Atau apa Itu ini? melekat Melekat selamanya. selamanya Oh, iya. gitu, Atau Iya. ini ternyata apa namanya desa anti korupsinya kan Kedepannya. bisa juga kan ganti kepemimpinan, Iya. ganti Iya. era kan bisa aja sih Pak ya. Iya. Jadi ya tentu ada evaluasi. Jadi yang Ya. sudah mencapai ke level ada grade-nya ya Pak Agung ya. Ada. Untuk yang ini dari KPK terutama Sumberjo, kemudian kita duplikasi yang lainnya itu tentu ada evaluasinya. Dalam setahun misalnya terbukti ada hal-hal yang menyimpang, kemudian berlawan dengan nilai-nilai integritas, tentu nanti itu akan bisa dicabut. Dicabut. Ya, secara teknis jadi desa itu satu harus dipenuhi adalah 3 tahun sebelumnya tidak pernah aparaturnya perangkat desa berhadapan dengan Masalah hukum. Oh, berarti udah ada Tidak bisa kriterianya ditawar. itu ya Pak? Termasuk berarti nanti 3 tahun berikutnya. Nah, tadi sampaikan Pak Syutur, mekanisme adalah monef. Nah itu monef. Nanti 2 tahun akan kita kawal terus kok. Bukan berarti setelah launching terus kita tinggal. Tidak. Monef. Sumberjo monef ini. Iya. Nah, Monefnya bentuknya apa Monef. Pak? Workshop atau apa? ada template-template yang juga harus Bekerja. dipenuhi. Kan seperti itu. Betul, ada Monef di Semarang, workshop Monef di Semarang itu Monef dan Ya. perluasan desa anti korupsi yang sudah dilaksanakan di Kota Ada Semarang. semuanya kalau dengan KPK itu sudah ada istilahnya template-nya, sudah ada formnya, baku. Kalau boleh tahu nih biar teman-teman sobat Genwali itu outputnya Monef itu atau workshop itu seperti apa Pak? Oke. Kalau outputnya jelas pemenuhan dari apa yang 5 5 indikator tadi itu terpenuhi dari mereka, dan sekali lagi tidak hanya by dokumen tapi betul-betul rekan-rekan ini turun ke lapangan. Bahkan saya lihat kemarin Pak Agung juga ada acara di ini Pak ya di pemakaman gitu. Iya. Juga kita masuk di situ. Jadi kalau itu sudah ke masyarakat, saya yakin berkeyakinan kan itu bukan rekayasa lah. Mau ngumumkan masyarakat hanya untuk di syuting ini ditarik, saya kira kok sangat tidak mungkin. Jadi justru tadi memanfaatkan momentum-momentum kebijakan lokal itu yang dipakai. Ya. Termasuk kalau kita sisi lain juga ya Mas Faisal, kalau kita bicara tentang apa sih selain nanti desa kita istilahnya ditetapkan Pak Inspektur nanti melalui juga tim-tim yang lain sebagai desa anti korupsi, kita akan 2 ini, mindset dan culture sehat. Nah ini yang sebetulnya penting di luar konteks tadi Pak Inspektur ngendikan tidak sekedar komponen gitu. Mindset itu kita bicara per individu, terutama dari tokoh-tokoh termasuk perangkat, istilahnya begitu. Nah culture set ini yang memang perlu nih terus terus kita harus kawal terus karena ini menyangkut budaya yang lumayan baru ya. Kalau budaya yang sifatnya kearifan lokal oke. Tapi ketika budaya disisipkan di dalamnya untuk selalu menolak, mencegah ataupun apalagi menindak kalau ada praktek yang istilahnya mengarah ke korupsi, ini memang masih terus perlu harus kita digencarkan. gencarkan.
Tapi bisa kan disisipkan di sela-sela acara yang ramai kayak wayang, kayak tadi Iya, seperti itu bisa ya. Tapi ya bisa. Terakhir Pak Inspektur, Sudah, Pak iya. Agung, apa sih tantangan dan sekaligus nanti closing statement buat Sobat Genwali di luar sana? Tantangannya seperti apa dan closing statementnya seperti apa terkait desa anti korupsi? Tantangannya Pak Agung aja nih yang Oke. Tantangan yang pertama adalah tadi sebetulnya mindsetnya kalau sudah mau ditunjuk desa anti korupsi mereka pasti membayangkan rumit, berat, banyak dokumen yang harus dipenuhi. Ini yang harus sebetulnya harus mulai kita sampaikan ke mereka. Dokumen-dokumen itu sebetulnya alamiah. Kalau mereka sudah melaksanakan tentang semangat anti korupsi, tidak akan banyak hal yang harus mereka penuhi. Nah, itu kan bagian dari hal yang harusnya memang sudah menjadi bagian ketika sekarang kita sudah mulai masuk era di mana kita harus membiasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Nah, ojo titip-titip, kita bukan just tip. Nah, gitu. Main cantik, main resik, ojo sembarangan utak-utik duit sing ora sithik daripada dipaido wong cilik. Gitu sih. Ini Sobat Genwali luar biasa ya, jadi jelas Dari bahwa Pak Inspektur belum. oh iya, Iya. Bapak. Ya, jadi begini tadi kan kita mengawali dengan bagaimana sih dampak dari inspektorat itu. Ini nyambung dari pertanyaan maupun tadi yang ditampilkan harapan masyarakat menurut kerjanya inspektorat apa. Ya, sehingga mudah-mudahan melalui forum ini bisa diberikan gambaran yang lebih komplit bahwa kinerja kita itu memang salah satunya adalah melakukan pengawasan secara langsung. Tapi yang tidak kalah penting adalah membangun kesadaran desa itu untuk membangun integritas, karena justru itu lebih hakiki, lebih kuat kalau itu dari dalam. Termasuk membangun ini ukuran keberhasilan adalah peran serta masyarakat. Sehingga kita juga sangat mengharapkan masyarakat yang demikian berpotensi menginginkan negara ini bersih, desa gitu bersih, harus diberikan porsi yang cukup, minimal satu kanal aduan desa harus ada. Ya. Oke. Kanal aduan desa. apa sebenarnya yang Siap. menjadi kebutuhan desa. Nah, pada saatnya nanti pasti akan dengan berintegritas, kemudian tidak ada hal-hal yang praktek-praktek korupsi, maka pelayanan masyarakat tentu akan bisa diharapkan meningkat. Nah, inilah dampak yang direct maupun indirect dari inspektorat mengapa harus mengawal desa dengan cara membangun desa anti korupsi, mengawasi baik secara langsung maupun melalui sistem informasi itu, karena kita menginginkan 240 desa 3 itu bisa dilakukan meskipun treatmentnya masing-masing beda-beda, tergantung dari kebutuhan tingkat risiko yang ada di desa. Dan sekali lagi terima kasih sekali kalau Genwali masyarakat selalu mengikuti acara ini, karena kita juga sangat membutuhkan sebenarnya insight apa yang dilakukan. Jadi itu harapan kita, kalau kita mau bersama maka tidak hanya anti korupsi dibangun di desa, otomatis nanti pelayanan tingkat desanya, transparansinya, peran masyarakat juga akan menjadi lebih baik lagi, bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Ya. Betul, berarti luar biasa. Jadi jelas Sobat Genwali bahwa inspektorat di sini bukan sekedar polisi internal ya, tapi juga mitra desa untuk membangun sebuah integritas. Baik, terima kasih Bapak Inspektur dan Pak Agung penyuluh anti korupsi. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu bersama dengan Sobat Genwali di sana. Jangan lupa saksikan terus podcast Genwali setiap hari Jumat kalau bisa disaksikan teman-teman di sana. Dan untuk sesi podcast spesial Desa Anti Korupsi, kita tutup dengan jargon Sobat Genwali. Oh iya. Siapa kita? Genwali, ojo korupsi. Terima kasih Pak Kurniawan, Pak Agung sudah di podcast Genwali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.